wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, Ibu Titin Aprina Eskom MPD. Yang terhormat calon guru penggerak Angkatan 6 Kabupaten Bangka Selatan, Ibu Tiara Apriliza SPD dan Bapak Emil Saputra SPD. Yang terhormat guru-guru SMP Negeri 8 Toboli, dan yang terhormat seluruh staf tata usaha di SMP Negeri 8 Toboli. Alhamdulillah rabbil alamin, segala puja puji syukur kita kehadiran Allah SWT karena pada pagi hari ini kita diberi kesehatan untuk menghadiri undangan atau acara diseminasi budaya positif di lingkungan sekolah SMP Negeri 8 Toboli. Salawat dan salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat, para tabi'in, dan kita yang selalu berharap syafaatnya di akhir zaman kelak. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian, saya di sini mendapat amanah sebagai pembawa acara. Pada hari ini izinkan saya menyampaikan acara kita, susunan acara kita yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita awali acara pada pagi hari ini dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bapak Ibu hadirin sekalian dimohon untuk berdiri. Kita beralih ke acara yang ketiga yaitu doa. Kami mohon kesediaan Bapak Hidayat SPD untuk memimpin doa. Pada Bapak kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita berdoa supaya acara kita hari ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala dan lancar meluncur. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wal walidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal muslimin wal muslimat ala
Rabbana shrah lana sadrana wa yassir lana amrana wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawlana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu wasallam ala nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hadirin sekalian, kita lanjutkan ke acara berikutnya, yaitu sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh perwakilan calon guru penggerak yang akan disampaikan oleh Bapak Emil Saputra SPD. Kepada Bapak kami persilakan. Oke, terima kasih Pak Danto atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama-tama yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah kita, Ibu Titin Aprena Stok MPD, dan saya hormati Bapak Ibu Guru SMP Negeri 8 Tugu Ali yang berbahagia. Kami berdua bersama Ibu Tiara ini mengadakan kegiatan disiplinasi budaya positif di lingkungan sekolah ini dalam rangka menyelesaikan tugas di modul 1.4 kegiatan aksi nyata. Jadi alhamdulillah kami berdua sudah menyelesaikan satu modul dalam pendidikan guru penggerak ini. Nah, tugas akhirnya di sub modul 1.4 itu kegiatan aksi nyata yang harus kami selesaikan mengenai pengimbasan materi teori yang telah kami dapatkan di dalam modul 1 tersebut. Kami imbaskan kepada Bapak Ibu Guru mengenai pengalaman kami dalam menerapkan budaya positif di sekolah. Kemudian kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah, Ibu Titin, yang telah memfasilitasi kami, mendukung kami dalam pendidikan calon guru penggerak ini, khususnya telah memberikan kami kesempatan untuk melakukan aksi nyata. Ya, mudah-mudahan kegiatan aksi nyata ini bisa direspon positif oleh Bapak Ibu sekalian dan kita sama-sama berkolaborasi dalam menciptakan budaya positif di sekolah kita. Ya, kami berdua dengan Bu Tiara bukan untuk menggurui Bapak Ibu, kami ingin mengajak berkolaborasi kita bangun sekolah kita untuk menciptakan budaya positif di sekolah. Dan terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktunya untuk bisa mengikuti kegiatan ini. Kami berdua sangat berterima kasih kepada Bapak Ibu sekalian. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Kami akhiri di ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ke sambutan berikutnya, yaitu sambutan Kepala SMP Negeri 8 Toboli, Ibu Titin Aprina Skom MPD, sekaligus kesediaan beliau untuk membuka acara pada pagi hari ini. Pada Ibu kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dan Ibu calon guru penggerak angkatan 6 tahun 2022. Yang saya hormati Bapak dan Ibu guru serta pegawai SMP Negeri 8 Tawali. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala di mana di pagi yang cukup cerah ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk dapat berkumpul atau menghadiri kegiatan diseminasi budaya positif di lingkungan sekolah, khususnya di SMP 8 Tabuan Kiai. Tak lupa juga salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya. Semoga di akhir hari kiamat nanti
nanti kita akan mendapatkan syafaatnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu guru dan calon guru penggerak, saya sangat mendukung sekali dengan adanya kegiatan desimasi ini, khususnya untuk para bapak ibu guru yang berada di lingkungan SMP 8 Tegual ini. Saya berharap kedua teman kita yang ada di depan ini, Bapak Emil Saputra SPD dan Ibu Tiara Apriliza SPD, dapat menjadi motivasi kita ke depannya. Ya, jadi saya harapkan juga bagi semua keluarga besar SMP 8 Tegual ini, baik itu PNS, P3K maupun honorer, ya, dapat ikut juga berpartisipasi untuk mengikuti CGP di angkatan selanjutnya. Dan juga tak lupa juga saya sampaikan kepada Bapak Emil dan Ibu Tiara, lebih semangat lagi untuk menghadapi kesuksesan yang sedang menunggu di masa depan kalian. Insya Allah di akhir kegiatan CGP ini ada hikmah di balik itu semua. Amin. Bapak Ibu guru yang saya hormati, saya berharap juga kepada semua rekan-rekan, baik dari itu guru maupun pegawai, apapun kendala yang kalian hadapi, tolong nanti dicarikan solusinya atau bisa dikolaborasikan dengan teman-teman kita di sini. Mungkin itu saja pengarahan dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan diseminasi budaya positif di lingkungan sekolah SMP 8 Toboli oleh Ibu Tiara Apriliza SPD dan Bapak Emil Saputra SPD, calon guru penggerak angkatan 6 tahun 2022 dibuka. Baiklah Bapak Ibu hadirin sekalian, demikianlah seluruh rangkaian acara pembukaan diseminasi budaya positif di lingkungan sekolah SMP Negeri 8 Toboli. Kita sebagai guru-guru tentunya juga berbangga karena dua guru kita merupakan calon guru penggerak angkatan 6 Kabupaten Bangka Selatan dan tidak lain dan tidak bukan untuk tujuan kemajuan SMP Negeri 8 Toboli. Tepuk tangan sekali lagi untuk dua. Baiklah, sebelum menutup acara pada pagi hari ini, marilah kita tutup acara pagi hari ini dengan lafaz hamdalah. Sebelum mengikuti acara berikutnya, mari kita jargonkan SMP 8 ceria. SMP 8 ceria. Siap. Kita lanjutkan ke calon guru penggerak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan Pak Emil akan menyampaikan materi. Sebenarnya bukan menyampaikan materi, berbagi pengalaman yang dimulai selama kurang lebih 2 bulan, baik itu secara daring maupun pendampingan individu dan lain sebagainya. Jadi sekali lagi izinkan kami berdua di sini untuk berdiri di depan di hadapan Bapak Ibu guru hebat semuanya. Sekali lagi kami ingin kita berbagi pengalaman, ya, kita berbagi diskusi lah, seperti sharing lah yang terbaik untuk kedepannya bagaimana. Nah, nanti untuk penyampaian pertama nanti akan disampaikan oleh Putra SPD dan akan saya lanjutkan, ya. Jadi kita agak santai, tapi setidaknya apa yang kami sampaikan minimal bisa dipahami lah, ya. Santai tapi serius Pak Karto, ya. Saya suka sekali dengan Pak Karto, ini semangatnya luar biasa. Oke Pak Emil? Oke. Sebelum mulai biasalah ada sedikit pantun, ya.
pantun pembuka untuk kita hari ini. Tolong jika saya membaca ini ada catatnya, ya. Belum Bu Sakina. Kalau fokus ya Bu Sakina ya, jadi ya. Saya suka seperti ini. Jadi mengapa saya dan Pak Emil ini berkolaborasi? Sebenarnya ini di sekolah-sekolah itu banyak yang melaksanakannya secara mandiri. Karena apa? Bagi saya yang paling penting itu apa? Bagaimana menciptakan suasana yang bahagia. Kenapa kata itu yang paling penting? Makanya saya suka sekali dengan statusnya Pak Naspi pagi ini. Seorang guru itu bukan terlihat dari kesuksesannya dari segi mengajarnya, tapi terlihat dari bagaimana dia menyebarkan kebahagiaan oleh orang-orang di sekitar. Oke, sebelum mulai, saya buka dulu kegiatan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya, Bapak Ibu Guru SMP Negeri 8 Wali semuanya. Mengapa saya bilang ini selamat pagi Bapak Ibu Guru? Karena semua yang bekerja di sini, baik itu pegawai tidak tetap ataupun apapun itu, semuanya di sini adalah guru untuk siswa-siswa kita di sini. Jadi saya tetap memanggil semuanya Bapak Ibu Guru hebat. Ya, walaupun di sini ada TU dan lain sebagainya, tapi tetap saya menganggap semua ini adalah seorang guru karena kita bekerja di sekolah, seperti itu kan. Oke, ada yang ulang tahun ditraktir nasi padang. Nasi padang dibeli di warung Bu Ana. Hari ini kita akan berbincang santai tetapi penuh makna. Ya. Sama. Oke, yang kedua ya, kita semua suka makan-makan. Makan-makannya di pinggir hutan. Aksi nyata akan kami sampaikan. Semoga terlaksana dan pastinya berkelanjutan. Oke. Nah, semoga suasana yang ceria ini seperti jargon SMP Negeri 8 Wali ceria, gitu kan? Bukan hanya sekedar jargon saja, tetapi juga bagaimana sebelum kita memberikan keceriaan kepada anak didik, guru-gurunya dulu yang harus ceria. Oke, untuk lebih mempersingkat waktu kepada Bapak Emi sebagai pemateri pertama, waktu dan tempatnya kami persilakan. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Tiara sudah membuka acara ini dengan penuh ceria ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan karena Allah Subhanahu Wa Taala, karena berkat rahmat dan hidayahnya lah kita bisa berada di ruangan lab ini untuk melaksanakan aksi nyata mengenai diseminasi budaya positif di sekolah kita dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat, salam, tak lupa juga kita panjatkan kepada Nabi kita dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Dan semoga kita mendapat syafaat di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah kita, Ibu Titin Aprena Eskom MPD yang banyak sekali mendukung kami dalam kegiatan pendidikan calon guru penggerak ini. Terima kasih Bu. Kemudian saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dan staf usaha yang telah meluangkan waktu sibuknya untuk mengikuti kegiatan diseminasi ini. Nah, adapun tujuan kegiatan diseminasi budaya positif di lingkungan sekolah ini merupakan tugas kami sebagai calon guru penggerak mengenai tugas aksi nyata di modul 1.4 budaya positif. Dan alhamdulillah kami sudah menyelesaikan satu modul dalam pendidikan calon guru penggerak ini, di mana dalam pendidikan calon guru penggerak ini terdiri dari 3 modul. Jadi kami sudah satu langkah ya, sudah menyelesaikan satu modul, di mana satu modul ini terdiri dari 4 bab. Ya, bab pertama 1.1 mengenai filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kemudian di subbab yang kedua mengenai nilai dan peran guru penggerak. Kemudian di subbab yang ketiga mengenai visi seorang guru penggerak. Dan yang terakhir di 1.4 mengenai budaya positif. Nah, tugas akhirnya adalah melakukan aksi nyata, ya, melakukan aksi nyata atau melakukan penyebaran pemahaman terhadap guru, ya, kepada guru-guru yang ada di SMP kita ini, melakukan penyebaran untuk mengajak bersama-sama berkolaborasi dalam menerapkan
menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah kita ini. Selanjutnya saya mengucapkan selamat datang untuk Bapak Ibu guru yang hebat. Ya, mari kita berkolaborasi bersama dalam mewujudkan budaya positif di sekolah kita ini. Karena kalau hanya kami berdua saja tanpa dukungan Bapak Ibu sekalian, tidak bisa menggerakkan sekolah kita ini menjadi lebih baik lagi. Jadi mari kita bersama-sama membangun sekolah kita ini dalam menciptakan budaya positif di sekolah kita. Nah, dalam kegiatan aksi nyata ini, saya berkolaborasi dengan rekan saya sesama calon guru penggerak angkatan 6 Kabupaten Bangka Selatan. Jadi di wilayah 1 Tobuari ini hanya kami bertiga yang berhasil lolos di pendidikan calon guru penggerak. Yang pertama Ibu Tiara, kemudian Ibu Yesi dari SMP 5, dan kemudian saya. Jadi di wilayah Kecamatan Tobuari khususnya SMP hanya 3 orang yang berhasil lolos di dalam pendidikan calon guru penggerak ini. Jadi dalam kegiatan aksi nyata ini kami karena kami satu sekolah, jadi kami berkolaborasi dalam menerapkan budaya positif di sekolah kita. Ya, dan mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian juga bisa mengikuti jejak kami seperti Pak Abdul ya, Bu Nasti, positif ya, bisa mengikuti ya pendidikan dan anak gurunya lagi ya, Bu Ana, Bu Sakina, Bu Sian, dan bisa mengikuti jejak kami dalam mengikuti pendidikan calon guru penggerak ini. Nah, adapun konsep utama modul budaya positif ini, materinya yang terdiri dari yang pertama perubahan paradigma belajar. Nanti kita bahas apa sih perubahan paradigma belajar. Kemudian yang kedua mengenai disiplin positif. Kemudian materi ketiga mengenai motivasi perilaku manusia. Kemudian yang keempat keyakinan kelas. Selanjutnya mengenai kebutuhan dasar manusia. Kemudian posisi kontrol restitusi. Dan yang terakhir segitiga restitusi. Jadi dari ke-7 materi ini kami berbagi bersama Ibu Tiara dalam menyampaikan materi mengenai budaya positif dan pengalaman kami dalam menerapkan budaya positif di sekolah kita yang tercinta ini. Kita lanjut ke materi yang pertama mengenai pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru ini adalah pembelajaran yang dirancang dengan mempertimbangkan tahap perkembangan dan tingkat pencapaian peserta didik saat ini sesuai kebutuhan belajar serta mencerminkan karakteristik dan perkembangan yang beragam sehingga pembelajaran menjadi bermakna dan menyenangkan sesuai profil pelajar Pancasila. Jadi pembelajaran dengan paradigma baru ini adalah pembelajaran yang berdiferensiasi, ya. Jadi selama ini kita pembelajarannya secara klasikal. Jadi murid ini disamaratakan, ya. Pembelajaran yang klasikal murid ini disamaratakan. Tapi dengan pembelajaran paradigma baru ini mengajarkan kita bagaimana pembelajaran berdiferensiasi. Jadi pembelajaran yang kita akan terapkan di sekolah ini, yang pertama kita harus sesuai dengan tahap perkembangan didik kita. Kemudian tingkat pencapaian peserta didik kita. Kemudian pembelajaran yang kita lakukan ini sesuai dengan kebutuhan belajar anak didik kita, ya, serta mencerminkan karakteristik dan perkembangan yang beragam sehingga pembelajaran menjadi bermakna, ya, dan terbentuklah profil pelajar Pancasila. Nah, apa sih profil pelajar Pancasila? Yaitu yang pertama berakhlak mulia, kemudian berkebinekaan global, mandiri, bergotong royong, bernalar kritis, dan kreatif. Selanjutnya makna kata disiplin, Bapak Ibu. Jadi kita ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak kita, Bapak Ibu? Iya, tepat waktu ya, perhatian yang mana ya? Iya, bagus juga ada ya.
Apa yang terlintas di pikiran kita ya tadi kita bahas tepat waktu, ya, apalagi peraturan ya. Nah, kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, ya, teratur dan kepatuhan pada peraturan. Jadi disiplin ini berhubungan dengan peraturan selama ini. Jadi kalau kata kita mendengar disiplin, oh berarti mengerti peraturan sekolah. Nah, kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar dengan disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan bila perlu tidak digunakan sama sekali. Jadi dengan disiplin positif ini kita menghindari hukuman. Walaupun memang cukup berat untuk kita sekarang ini ya, tapi kita bertahap ya. Karena anak-anak didik kita ini selama masa pandemi ini 2 tahun ya, kita anak-anak kita didik pelan-pelan karena masa peralihan ini memang sedang kita alami. Bagaimana anak kenyataannya masih belum siap dalam pembelajaran. Kita didik pelan-pelan supaya terciptanya disiplin positif di sekolah kita ini. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, ya. Mengapa ketidaknyamanan? Biasanya disiplin ini identik dengan kepatuhan, ya. Jadi anak itu disiplinnya hanya karena takut karena hukuman ya. Apabila dia melakukan pelanggaran, pasti dia mendapatkan hukuman. Jadi merasa anak tidak nyaman bajunya dimasukkan, ya. Baju kalau tidak dimasukkan nanti dimarahi guru. Nah, jadi makna disiplin ini ibaratkan seperti ketidaknyamanan. Kemudian Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jadi anak-anak didik kita harapkan memiliki motivasi intrinsik. Jadi motivasi yang berasal dari dalam dirinya sendiri. Jadi mereka menaati peraturan, ya, ini dari dalam dirinya sendiri, ya. Motivasi dari dalam dirinya sendiri, bukan karena takut akan dihukum. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, ya, bukan ekstrinsik, ya, seperti saya jelaskan tadi. Kemudian mengenai nilai-nilai kebajikan universal, nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Jadi nilai-nilai kebajikan universal ini adalah nilai-nilai yang berlaku atau disepakati, ya, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang, ya. Nilai-nilai seperti nilai kesopanan, saling menghormati, tolong menolong, ini merupakan salah satu contoh dari nilai-nilai kebajikan universal. Nah, profil pelajar Pancasila ini merupakan salah satu contoh dari nilai-nilai kebajikan, ya. Jadi dalam pendidikan kita, terutama di pemikiran Ki Hajar Dewantara, ini menitik perhatian kita untuk membentuk anak didik kita memiliki karakter profil pelajar Pancasila. Jadi anak yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian anak yang berkebinekaan global, kemudian anak yang bergotong royong, anak yang kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Nah, ada 3 motivasi perilaku manusia. Jadi setiap manusia ini pasti memiliki motivasi dalam melakukan suatu tindakan atau perilaku. Motivasi yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi anak-anak menaati peraturan
karena untuk menghindari ketidaknyamanan atau takut dihukum. Jadi dia patuh, ya. Jadi dia melaksanakan peraturan karena dia takut dihukum. Ya, jadi selama ini anak-anak kita ini melaksanakan peraturan karena takut dihukum. Kemudian yang kedua, motivasi perilaku manusia yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ya, contohnya dalam pembelajaran. Jadi anak aktif kalau kita iming-imingkan dengan reward, dengan hadiah atau aktif. Tapi ketika kita tidak menghasilkan suatu penghargaan atau reward, anak kita menjadi tidak aktif lagi. Jadi ini motivasi yang belum cukup baik ya, yang kedua ini. Nah, kemudian yang ketiga, yang terakhir, ini motivasinya untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi mereka melakukan menaati suatu peraturan ini sesuai dengan motivasi intrinsiknya, ingin menjadi anak yang baik, ya, anak yang baik untuk menghargai dirinya sendiri. Materi selanjutnya mengenai konsep disiplin dengan identitas gagal. Nah, konsep disiplin dengan identitas gagal yang pertama hukuman, ya. Jadi hukuman ini merupakan konsep disiplin dengan identitas gagal. Mengapa dia gagal? Yang pertama, hukuman itu menyakitkan. Jadi hukuman itu menyakitkan anak. Kemudian hukuman itu membuat anak tidak nyaman. Kemudian hukuman itu membuat anak merasa takut untuk melakukan sesuatu. Kemudian hukuman ini bersifat memaksa. Kemudian murid menyembunyikan kesalahannya. Jadi ketika murid melakukan kesalahan, mereka kadang-kadang tidak mengakuinya, karena kalau dia mengaku, dia akan mendapatkan hukuman. Dan yang terakhir, murid akan membenci peraturan. Jadi dia merasa terkekang dengan adanya peraturan. Kemudian konsep disiplin dengan identitas gagal yaitu penghargaan. Jadi penghargaan ini termasuk dalam konsep disiplin dengan identitas gagal. Mengapa dia gagal? Yang pertama, penghargaan tidak efektif, ya. Jadi maksud dari tidak efektif apabila anak-anak tidak diimingkan dengan suatu hadiah atau reward, anak menjadi tidak aktif. Jadi penghargaan ini tidak efektif karena motivasinya dari ekstrinsik, dari luar. Kemudian merusak hubungan, karena merusak hubungan antara anak yang aktif dengan anak yang tidak aktif. Jadi anak yang tidak aktif merasa terabaikan, merasa tidak dilibatkan dalam pembelajaran. Kemudian yang ketiga, mematikan kreativitas anak. Ya, jadi penghargaan ini bisa mematikan kreativitas anak. Kemudian menghukum dengan sistem ranking. Ya, jadi anak yang mendapat ranking, kalau rankingnya baik, anak itu akan merasa bangga. Tapi kalau anak yang mendapatkan ranking yang terakhir, dia merasa dikucilkan. Ya, itulah pemerintah sekarang dalam kurikulum 2013 dan akan dilanjutkan di kurikulum Merdeka ini tidak ada lagi sistem rankingan. Jadi semua anak memiliki potensinya masing-masing. Kemudian merampas hak menghargai dirinya, ya, merampas hak menghargai dirinya. Karena penghargaan ini apabila diaktif akan dihargai dan mendapatkan suatu reward. Tapi yang tidak aktif dia merasa tidak dihargai karena seolah-olah dia tidak aktif dalam pembelajaran. Selanjutnya konsep disiplin dengan identitas sukses, ya. Jadi konsep disiplin dengan identitas sukses ini yang pertama itu konsekuensi. Ya. Apa sih? Penguatannya jangka pendek. Jadi konsekuensi ini masih jangka pendek. Jadi apabila anak ini melakukan suatu pelanggaran, kita tanya konsekuensinya apa nak? Yang telah kita sepakati keyakinan kelas kita apa nak? Nah, ini masih jangka pendek konsekuensi. Kemudian perlu monitoring berkelanjutan. Jadi anaknya masih
masih perlu bimbingan karena belum muncul motivasi intrinsiknya. Jadi perlu kita pantau. Jadi kalau konsekuensi ini perlu kita pantau supaya anak itu tidak melanggar suatu keyakinan kelas yang telah kita sepakati bersama. Kemudian adanya stimulus dan respon. Jadi masih adanya stimulus dari guru dan respon dari si anak itu sendiri. Kemudian murid menghormati peraturan karena ada konsekuensinya. Kemudian murid kehilangan waktu untuk mengulangi kesalahan karena murid sudah tahu apabila dia melakukan kesalahan maka akan mendapatkan konsekuensi yang telah disepakati bersama. Kemudian konsep disiplin dengan identitas sukses selanjutnya adalah restitusi. Ya. Yang pertama, murid bertanggung jawab untuk perilakunya karena sudah ada motivasi intrinsik anak. Jadi mereka merasa bertanggung jawab akan perilakunya. Nah, kemudian restitusi ini fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Jadi fokusnya bagaimana kita selaku guru melakukan perbaikan. Jadi restitusi ini adalah cara kita dalam mengatasi permasalahan anak didik kita. Nanti ada dijelaskan oleh Bu Tiara ya, dan mengenai lebih dalam lagi mengenai restitusi. Kemudian murid menghormati dirinya dan orang lain. Selanjutnya teori kontrol dirinya sendiri memegang kontrol. Jadi anak itu tahu apabila dia melakukan kesalahan apa yang harus dia lakukan, ya dia lakukan. Kemudian murid bersemangat memperbaiki kesalahannya. Jadi kita selaku guru harus bisa menerapkan restitusi, kita ya, bisa menerapkan restitusi dalam memperbaiki kesalahan yang dilakukan anak didik kita. Kemudian perbedaan antara hukuman, konsekuensi dan restitusi ketika melihat kasus anak. Contohnya di sini siswa yang sering tidak mengerjakan PR. Nah, kita lihat posisi kontrolnya ya. Nah, ketika guru sebagai penghukum, itu guru langsung menghukum, ya. Guru langsung menghukum siswa tersebut. Guru marah dan siswa menjadi takut. Ya. Jadi kalau anak itu diberi hukuman, biasanya guru itu menghukum siswa tersebut, ya. Kemudian guru marah dan siswa menjadi takut. Kalau konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk siswa mengerjakan PR. Jadi kalau belum mengerjakan PR, silakan dikerjakan dulu PR-nya, nah. Kemudian guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Kemudian yang ketiga, restitusi. Nah, guru menanyakan keyakinan kelas dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Jadi dalam restitusi ini ada 3 tindakan. Yang pertama, menstabilkan anak dulu. Jadi ketika anak melakukan kesalahan, kita stabilkan dulu. Tidak apa-apa nak, kamu melakukan kesalahan. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Yang penting kamu harus berubah, memperbaiki diri kamu. Kemudian yang kedua, melakukan validasi tindakan. Ya, kesalahan apa nak yang kamu lakukan nak? Nah, katanya apa yang dilakukan? Ini Pak, saya bolos Pak. Nah, ditanyakan, kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan tindakan tersebut. Ya. Kemudian kita nanyakan keyakinan. Ya, keyakinan kelas apa yang kamu langgar? Nah, kemudian kita memperbaiki anak kita untuk melakukan restitusi. Ya, ya silakan Pak. Ya, jadi kita dalam menanggapi kasus peserta didik kita, ya kita harus menerapkan restitusi, ya supaya kita bisa menuntut anak kita untuk menjadi lebih baik lagi. Kemudian materi selanjutnya mengenai keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Ada yang bisa menjawab? Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Kalau peraturan kelas kan identik dengan sanksi atau hukuman. Tapi kalau keyakinan kelas berarti suatu kesepakatan anak, ya, keyakinan kelasnya.
Nih, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Mengapa, Ibu? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Pastinya untuk keselamatan, ya. Jadi kita menaati peraturan tersebut untuk keselamatan. Kemudian yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap hari? Untuk apa kita? Untuk kesehatan kita. Nah, keselamatan dan kesehatan inilah yang dinamakan keyakinan keras. Jadi keselamatan dan kesehatan inilah yang dinamakan keyakinan keras, ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, adapun kegiatan keyakinan kelas yang saya lakukan di mata pelajaran saya PPKN, yang pertama saya berguru bersama murid membuat keyakinan kelas. Langkah pertama kami melakukan diskusi tentang peraturan, ya, tentang peraturan dulu apa nak yang kita sepakati tentang peraturan kelas kita nak. Nah, setelah kita dapatkan peraturan kelas kita merumuskannya dari peraturan kita buat menjadi keyakinan kelas, ya. Jadi peraturan yang kita buat misalnya dilarang mencontek, ya, itu kita ubah. Jadi kalimatnya kita harus disiplin, ya, atau kita harus saling menghargai, atau saling tolong menolong, atau melaksanakan tugas, ya, atau mengerjakan tugas dengan tepat waktu. Kemudian setelah kita merumuskan, kita tempelkan, ya, kita tempelkan keyakinan kelasnya di kelas, ya, kita tempelkan keyakinan kelasnya ditempelkan di dalam kelas. Nah, ini adalah salah satu contoh keyakinan kelas dalam pembelajaran PPKN, ya. Yang pertama disiplin waktu, kemudian bersikap jujur, bersikap tenang pada saat pembelajaran berlangsung, kemudian saling tolong menolong, hidup rukun dengan teman, bersikap sopan dan menghormati guru. Ini merupakan keyakinan kelas saya. Kemudian bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Nah, keyakinan kelas ini lebih abstrak dari peraturan. Karena keyakinan kelas tadi dia hanya mengambil nilai-nilai kebajikan tadi, ya, tidak ada dia dilarang membuang sampah sembarangan. Kita itu kan terlalu panjang, ya. Jadi kita lebih abstrak ya, kita fokuskan menjadi menjaga kebersihan. Jadi keyakinan kelasnya lebih abstrak daripada peraturan karena tidak tertulis secara panjang tapi disingkat. Kemudian keyakinan kelas ini berupa pernyataan universal, ya. Tadi pernyataan umum universal yang berlaku tidak mengenal suku bangsa, tapi dia universal. Kemudian dibuat dalam bentuk positif, ya, tidak ada dilarangnya, tidak ada kalimat kata dilarang, tapi langsung menghormati, disiplin waktu. Jadi dalam membuat keyakinan kelas tidak ada lagi kata-kata yang negatif atau dalam konotasinya kata dilarang, tidak ada kata dilarang. Jadi dibuat dalam bentuk positif. Kemudian sedikit saja agar mudah diingat, ya. Jadi disimpelkan, ya. Jadi saling tolong menolong, disiplin waktu dan sebagainya. Kemudian keyakinan kelasnya dibuat sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Ya, jadi keyakinan kelas kita buatkan sesuai dengan kondisi kelas kita. Kemudian yang terakhir, semua warga kelas sekolah dilibatkan dalam membuatnya. Jadi kita libatkan, ya. Jadi setiap siswa memiliki kontribusi, ya, kontribusi dalam membuat keyakinan kelas. Jadi semuanya sepakat tentang keyakinan kelasnya, ya. Selanjutnya praktek segitiga restitusi. Nah, tadi sudah saya jelaskan bahwa segitiga restitusi ini terdiri dari 3 bagian.
Bagian pertama menstabilkan identitas. Ya. Jadi ketika anak melakukan kesalahan, kita stabilkan dulu, ya. Kita stabilkan dulu anak. Misalnya tadi bolos tadi ya. Nah, kita stabilkan anak, ya. Setiap kamu setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, nak. Ya. Jadi jangan takut, nak. Yang penting kamu bisa memperbaiki diri kamu. Jadi kita stabilkan dulu. Kita stabilkan emosinya, kita tenangkan dulu. Kemudian kita melakukan validasi tindakan yang salah, ya. Perbuatan apa yang kamu lakukan, nak? Nah, ya. Kita validasi tindakan apa kesalahan yang anak kita lakukan. Kemudian baru kita tanyakan keyakinan kelasnya. Nah, keyakinan kelas apa yang kamu langgar, nak? Nah, baru kita memperbaiki anak tersebut sehingga memiliki karakter yang lebih baik lagi. Nah, ini merupakan penerapan segitiga restitusi ya, yang saya terapkan bersama Bu Tiara ya. Jadi ada 2 kasus segitiga restitusi. Yang pertama itu ada saya dan Melby, kemudian Bu Tiara dan Lutfi ya. Nanti kita akan ceritakan satu-satu ya. Iya, jadi itu kegiatan segitiga restitusi yang saya lakukan dalam menangani kasus anak yang bolos. Jadi kita tenangkan dulu, ya, kita tenangkan dulu, kita stabilkan dulu identitasnya ya. Kita tenangkan bahwa setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ya, kemudian yang tahap kedua kita melakukan validasi tindakan, ya. Kesalahan apa yang dia lakukan? Nah, kita validasi apa? Validasi tindakan dulu. Kemudian kita tanyakan keyakinan kelasnya. Jadi keyakinan kelas apa yang telah dia langgar, ya. Dan baru kita memperbaiki perilakunya menjadi lebih baik lagi. Ya, selanjutnya belum mau dibuka ya? Saya. Ya, nanti ya akan dijelaskan oleh Bu Tiara mengenai restitusi yang dilakukan bersama Lutfi ya. Nah, ini testimoni ya. Jadi testimoni siswa setelah melakukan segitiga restitusi. Jadi testimoninya baik ya, responnya baik. Jadi dia merasa tidak dimarahi, ya dia merasa diperbaiki dalam hal melakukan kesalahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melby. Saya sangat senang sekali melakukan segitiga restitusi. Saya diajarkan mencari solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Terima kasih. Ya. Jadi anak-anak kita
memperbaiki ya. Kita ajak bagaimana cara dia memperbaiki kesalahan yang telah dia lakukan. Oke, terima kasih. Itu tadi pemaparan materi saya mengenai diskriminasi budaya positif di lingkungan sekolah. Ya, kalau ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Pada Allah saya mengampun. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Tia. Kami sudah. Saya mau sebelum saya mulai untuk sesi selanjutnya semuanya diharapkan hadir di sini. Jadi Pak Kanto, ya. Oke. Tadi kita sudah mendengarkan. Oke, saya lanjutkan ya Bapak Ibu Guru. Ya, sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalannya tadi sudah dan hampir sudah kurang lebih 7 tahun kita sudah kenalan. Jadi sebenarnya kita tidak perlu kenalan lagi. Tetapi sekali lagi saya menekankan saya dan Pak Emil di depan sini bukan untuk menggurui. Kami hanya ada penimbasan hasil atau ilmu yang kami dapatkan kurang lebih 2 bulan. Bagaimana kami sampaikan kepada Bapak Ibu Guru yang ada di sekolah. Tujuannya apa? Supaya kita semua bergerak bersama. Jadi tujuan dari apa kegiatan di sekolah ini tidak akan berjalan jika hanya yang mempunyai niat atau yang bergantung hanya saya dan Pak Emil terlepas dari guru penggerak, tetapi juga bagaimana keluarga besar di sini ikut bekerja sama juga untuk mensukseskan apa itu yang akan kita lakukan ke depan. Oke, nah sebelum memulai sesi yang kedua ini, saya lihat tadi banyak yang lesu, Pak Karto lesu, Pak Naspi geleng-geleng dan lain sebagainya. Saya hanya ingin mengajak Bapak Ibu Guru untuk bergerak, ya, bergerak. Oh, boleh minta kesediaannya untuk berdiri, Bapak Ibu Guru? Oke, ya. Jadi, nah, bagi yang merasa gerakannya itu agak susah, nah seperti Pak Karto ini kan terlalu lebar, kalau agak beri jarak. Ibu Iis boleh ke sebelah kanan sedikit biar tidak menyenggol teman sebelahnya. Nah, ya. Nah ini salah satu breathing yang bisa Bapak Ibu Guru pakai di kelas. Karena selama ini kita merasa murid-murid itu tidak menikmati apa yang kita sampaikan. Sebenarnya yang salah itu bukan anak-anaknya, tetapi kita tidak bisa menyebarkan ceria ya seperti jargon kita kepada anak-anak khususnya dalam pembelajaran kita. Ini bisa dipakai sebagai referensi Bapak Ibu Guru di kelas. Tidak harus menggunakan media seperti laptop dan sebagainya, cukup suaranya saja Pak Karto ya. Nah, Marina dan Marijo ya, Marina perempuan, Marijo laki-laki ya. Nah, saya contohkan. Marina, 2 tangan di pipi Bapak Ibu. Iya, tolong. Nah, ya, tolong ya. Nah, Marina menarik 2 tangan. Oke. Di atas. Oke. Ya, itu yang perempuan. Ya, yang Marinanya, tapi semuanya yang gerak. Oke. Kalau Marijo identik laki-laki yang gimana ya? Maco, kan? Oke. Oke. Marijo menari di atas menara. Oke. Bisa semuanya Bapak Ibu? Oke. Saya nyanyi sambil gerak. Saya tidak akan pakai ini dulu Pak ya, biar semuanya saya. 1, 2, 3. Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina menari. Oke, 1. Sampai kok. Oke. Sekarang kita di Marijo. Laki-laki apa perempuan? Oke.
Jadi selama ini jujur saya selama mengikuti guru penggerak ini yang berawal dari digerakkan oleh Ibu Ida dan juga teman-teman yang lain, yang berawal dari keterpaksaan, tetapi ternyata yang terpaksa itu nikmat, Pak Mas. Ya, benar. Ketika kita dimulai dengan hal yang terpaksa menjadi terbiasa, akhirnya kita menikmati hal itu. Coba nanti di rumah, apapun itu. Ya, nah, jadi di sini saya akan melanjutkan apa yang akan disampaikan oleh Pak Emil. Sekali lagi, penimbasan ini tujuannya sambil belajar semuanya. Saya dan Pak ikut belajar bersama Bapak Guru hebat, banyak masukan juga dari teman-teman yang lain. Karena apa, budaya positif tidak akan berjalan jika yang bergerak hanya 1-2 orang saja. Tetapi ada pertanyaan, bagaimana Bu kalau rekan atau teman sejawat tidak satupun yang mendukung? Tidak mungkin dalam satu sekolah tidak ada teman yang satu frekuensi dengan kita. Jadi bukan mengambil atau menggerakkan teman-teman yang banyak, tapi gerakanlah orang-orang yang ingin bergerak. Gerakanlah atau ajaklah orang yang mau diajak. Jangan menunggu orang-orang semuanya mau, karena apapun itu tidak akan berjalan. Luar biasa. Oke, terima kasih. Nah, salah satu apresiasi dari peserta didik maupun dari guru itu salah satu yang membuat pembelajaran di kelas itu hidup. Ya, nah itu sekedar pengantar saja. Saya akan melanjutkan. Nah, budaya positif ini salah satu aksi nyata, ya, Pendela ceria. Ya, saya sangat menggaung-gaungkan ceria ini. Ya, mengapa? Karena ini tidak hanya sekedar jargon saja, tetapi bagaimana bisa apa ya, seperti melekat di hati anak-anak. Tapi mungkin kita hitungnya kalau wali kelas ataupun guru-guru yang lain juga, nanti kita akan sama-sama tidak hanya sekedar mana C-nya, mana cerianya, tapi mereka tidak tahu ceria itu apa. Kita masih terbatas di situ. Nah, nanti sebenarnya apa yang akan saya sampaikan ini sebenarnya sudah terangkum semua di awal kita rapat kemarin tentang penentuan visi-misi. Ya, Ibu Iis, Marina menari, oke, biar lebih semangat. Ya, nah, ya, biar lebih semangat. Bisa lebih fokus ya, Bu Iis. Karena apa, ini yang akan saya sampaikan sangat menarik, Bu Iis. Ya, karena apa? Yang kita bahas selama ini bukan hanya tentang murid saja, tapi juga tentang guru dan juga apa sih rekan sesama teman sejawat. Oke, tidak usah dikenalkan lagi ya. Ini Pak Waka dan juga saya. Nah, latar belakang. Di sini, di zaman sekarang ini fenomena krisis karakter yang muncul semakin mengkhawatirkan. Hal ini disebabkan dari generasi muda sekarang sudah mengikuti tren budaya dari luar tanpa mengkaji terlebih dahulu. Nah, ini tidak bisa kita lepas. Gadget ini, ya, tidak bisa kita batasi mereka. Jangan kita sebagai guru, orang tua saja di luar sana tidak tahu apa yang diakses oleh siswa-siswi kita. Nah, tren-tren ini yang kadang membuat karakter anak didik kita di sekolah itu banyak yang saya nilai kurang baik. Nah, kita sebagai guru sebenarnya bukan hanya sekedar kamu tidak baik, kamu salah. Nah, disinilah bagaimana peran guru di sini mengubah karakter anak, ya, terutama bapak ibu gurunya juga harus berkarakter. Itu yang paling penting. Jadi selama ini bapak ibu ketika kami mengikuti modul ke modul itu seperti apa sih evaluasi diri semua, Bu. Jadi banyak sekali ternyata selama ini yang saya lakukan sudah kurang lebih 10 tahun ini banyak sekali kesalahan ketika bukan kesalahan, mungkin lebih tepatnya kekeliruan ketika guru menghadapi peserta didik. Begitu juga kekeliruan ketika saya menghadapi Pak Ardani, kekeliruan saya ketika menghadapi Pak Nas. Pasti bertemu dengan guru-guru lain di luar sana, mereka iri dengan kita di sini. Mereka di luar itu iri dengan apa? Dengan kekompakan guru-guru di sini. Ya, itulah poin lebih bagi saya yang merasa saya sangat semangat berada di sini. Serius, kita di sini dengan usia yang tidak jauh beda, dengan karakter yang pastinya berbeda, tetapi
Cara menghadapinya itu tidak yang jauh beda juga, lebih bisa gimana ya, kompak sih. Makanya memang kita mempunyai murid yang luar biasa. Sebenarnya bukan luar biasa, mereka ini kurang sentuhan saja, ya, kurang sentuhan. Tapi kadang-kadang bagaimana mau menyentuh hati siswa, hati gurunya saja tidak pernah disentuh. Maka itulah perlunya kolaborasi, ya. Nah, kolaborasi antar siswa, antar guru dan lain sebagainya itu sangat penting. Nah, selanjutnya, oke, sama. Jadi intinya bagaimana menciptakan budaya positif, ya. Kita di sini tujuannya bagaimana kita itu berpihak pada murid. Selama ini kita lebih ke pembelajaran yang saya tidak akan menyebutkan siapa itu dan siapa, saya sendiri lebih banyak masuk ke kelas, materi disampaikan, Ika tahu nggak, yang penting ibu lah masuk, jangan sampai kelas kosong. Tapi ternyata pembelajaran itu saya sepakat dengan Pak Karto, buatlah sekolah ini seperti PAUD, karena anak-anak kita di sini benar tadi butuh sentuhan, ya. Buatlah sekolah ini, ya kita di sekolah ini buatlah seperti PAUD. Hanya bedanya kita tidak ada perosotan dan lain sebagainya. Tetapi memang siswa di sini memang butuh itu. Kalau bisa kata-kata kita breaking dari awal sampai akhir, memang perlu itu. Karena apa? Ketika pembelajaran di awal sudah menyenangkan untuk anak, insya Allah materi yang akan kita sampaikan pasti bakal tercapai. Tetapi ketika guru masuk ke kelas, suasana wajahnya sudah seram, masalah banyak, ya. Dan kita tidak bisa munafik lah, kita mempunyai masalah, mempunyai apapun. Tapi itulah peran guru bagaimana ketika kita masuk ke kelas itu tidak akan kita bawa. Nah, makanya saya setuju sekali, mungkin nanti sekali-sekali kita, ya, biar lebih efektif ya, Pak Katoya, satu hari bagaimana semua guru, kita masuk ke kelas yuk kita breaking. Bagaimana membuat siswa itu nyaman dengan kehadiran sosok guru itu. Bagaimana udah bisa masuk atau biar nanti dia di kelas. Kadang sedih, artinya mereka tidak mengharapkan kita. Tapi bagaimana menciptakan guru itu dirindui oleh siswanya dan juga dirindui oleh teman-temannya. Nah, bagaimana itu? Yaitu tadi, bagaimana kita membuat pembelajaran yang berpihak pada murid, berkarakter dan berprofil pelajar Pancasila. Oke. Dalam menciptakan budaya positif harus ada kerjasama di antara seluruh warga sekolah, jelas. Makanya dari awal saya bilang ini tidak akan bisa berjalan tanpa adanya kolaborasi. Walaupun yang diajak bergerak itu tidak semua, hanya ada satu gerakan satu, hanya ada dua, ajak dua. Lambat laun orang-orang di sekitar ketika melihat adanya perubahan pasti ngikut ya. Walaupun jelas ketika kita melakukan perubahan banyak cibiran. Nah itu adalah tantangannya. Pas nak kita masuk macam itu efektif nih, ya. Wajar, itulah proses yang mahal. Ya, saya juga banyak berefleksi di sini, Bapak Ibu guru, banyak sekali kekurangan saya, banyak sekali kesalahan saya ketika masuk kelas menghadapi siswa dan lain sebagainya. Tetapi tidak ada yang namanya terlambat, karena semuanya berproses, belajar dan lain sebagainya. Makanya perlunya kolaborasi di antara guru dan juga nanti akan diterapkan di kelas. Nah, inilah salah satunya. Sekali lagi saya bangga sekali berada di tengah-tengah Bapak Ibu keluarga besar SMP Negeri Patobuari. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Ya, serius, saya bangga dan jujur saja di luar sana banyak yang iri dengan kebersamaan kita. Iri dengan kebersamaan kita. Jadi tolonglah bangga berada di sini. Ketika kalian bangga berada di sini, insya Allah jalan apapun itu ikhlas kita laksanakan. Nah, ini salah satunya, ya. Gambar pertama masih berpikir, tapi ternyata Pak Emil mempunyai fungsinya. Nah, bagusnya ini Bu Tiara. Gambar ketiga, saya menyetujui apa yang disampaikan oleh Pak Emil. Terima kasih Pak Emil sehingga adanya sebuah oke, saya akan laksanakan dan saya syarat Emil. Inilah pentingnya kolaborasi. Jadi Bapak Ibu guru, Bu Iis, Pak Ardani dan teman-teman semua, apa
masalah yang hadapi khususnya di sekolah kita, toh selesaikan di sekolah bersama guru-guru kita di sini. Kita semua punya tahapannya. Sebelum kita menyelesaikan masalahnya, keluhan dan lain sebagainya, kita berteman. Selesaikan dulu yang mungkin bisa saja salah satu teman kita ini bisa memberi solusi dari masalah kita. Makanya pentingnya kolaborasi. Walaupun begini, Pak Karto dengan segala kelucuannya orangnya luar biasa caranya. Bu Sakinah dengan segala keluguannya penuh dengan nasihat-nasihat yang sangat menyentuh. Pak Ab dengan segala keramah-tamahnya, tapi di baliknya itu dia mempunyai saran-saran yang sebenarnya langsung dikenal. Pak Naspi dengan doa mempermudah semuanya. Jadinya setiap orang di sini itu punya kelebihan, punya kelebihan. Jangan dilihat kekurangan. Bisa saja Pak Naspi merasa kekurangannya banyak, padahal itu bisa saja tertutup dengan kelebihannya yang tidak terlihat. Begitupun di siswa. Ya, selama ini kita melihat sosok siapa misalnya, yang sosok seorang anak Lutfi dengan segala kelebihannya, ngelingnya dan lain sebagainya. Tapi kita semua kamu ngelingnya, kamu ngelingnya. Nah, tapi itu dia punya kelebihan. Nah, kadang-kadang seorang guru tidak melihat secuil kelebihan anak, tapi lebih banyak melihat banyaknya kesalahan yang telah dia perbuat. Makanya nanti ini sangat berhubungan sekali dengan apa yang disampaikan Pak Emil tentang restitusi keyakinan kelas dan lain sebagainya. Nah, sekali lagi kita berkolaborasi bukan hanya untuk aksi nyata guru penggerak, tapi juga kedepannya masih panjang perjalanan di sini. Ya, oke selanjutnya. Nah, Merdeka Belajar saya singgung sedikit karena tahun depan kita sudah menerapkan yang namanya Merdeka Belajar, ya, kurikulum merdeka. Merdeka, Pak Karto, merdeka itu Merdeka itu selain nama jalan juga kebebasan yang dibatasi oleh norma-norma tertentu. luar biasa. Bukan aku Pak. Oke, merdeka, yang bebas, ya. Tapi bebas ini bukan berarti terkena apa. Kita mempunyai aturan, kita mempunyai keyakinan. Sebenarnya budaya positif, terus disiplin, terus yang dijelaskan Pak Emil tentang keyakinan itu semua sudah kita rangkum di visi-visi yang kita ikuti kemarin. Dihitunglah semuanya. Hanya bedanya apa? Penerapan budaya positif di lingkungan SMP Dapat Terwali. Sebenarnya itu sudah ada di visi-visi kita. Semuanya sudah terangkum di situ. Hanya sekarang bagaimana pengibasannya untuk langsung aksi nyata di lapangannya. Merdeka di sini bebas. Bukan hanya siswa yang bebas, guru juga bebas. Benar Pak Naspi? Iya. Bebas dari miskin bulan-bulan. Iya. Tapi memang dari bulan ke bulan mau nggak mau kita harus pikirkan Pak. Itu masalah pribadi. Tapi tidak apa-apa, selama teman-teman bisa membantu, ya dipersilakan ya. Oke. Nah mereka tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga kuat memerintah diri sendiri. Ini yang salah satu yang berat, Pak Naspi ya. Berat. Jangankan ikat siswa, kita dulu aja masih banyak beratnya. Jujur saja. Makanya kan ketika kegiatan ini, modul-modul ini, sebenarnya ini nampar semua. Banyak sekali kekurangan saya. Banyak sekali saya tidak melihat guru-guru yang lain, tidak melihat bapak ibu, tapi khususnya saya sendiri. Mampu tidak saya seperti ini? Karena ya dari segi merdeka saya tidak merasa merdeka. Saya kesini telat, takut masuk, ya, takut di grup ada panggilan hati, ya, Tiara, Yeni, jadi lebih kayak masuk, jadi lebih jujur saja. Kalau ada panggilannya saya harus tidak masuk. Artinya apa? Saya belum merdeka, ya. Saya bangga berada di sebelahnya sebagai rekannya, luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk rekan saya Pak Emil. Ya, nah, bagaimana kita memerdekakan kita sendiri itu yang pertama. Sama, ya. Untuk apa? Untuk menjadi ketika guru merdeka,
ketika mereka merasa bebas, ya bebas dalam artian tanda kutip tetap dalam aturan. Ketika mereka masuk ke kelas, mereka juga bagaimana siswa itu merasa merdeka. Makanya ini saya nanti kurikulum merdeka akan kata bagaimana kita bisa memilih sendiri materinya, kita bisa bagaimana cara ini, kita tidak terikat lagi dengan ini itu. Nanti akan ada lebih jelasnya bagaimana tentang kurikulum merdeka, tapi yang jelas ini lebih membuat kita bahagia. Makanya pembelajaran itu adalah bagaimana menciptakan suasana yang bahagia. Kalau suasananya tidak bahagia, sudah dari awal saya sampaikan. Makanya saya bangga dengan jargon kita Bapak Ibu guru, ceria. Walaupun memang yang laki-laki agak aneh gitu kan. Tapi sebenarnya itu salah satu sudah merangkum semuanya bagaimana menciptakan pembelajaran di kelas dan juga suasana antar guru itu menjadi ceria. Oke, mereka belajar pembelajaran yang mengasihkan. Jika awalnya sudah asik, insya Allah minggu depannya Pak Barto akan dinanti. Kalau pembelajaran sudah menyenangkan, insya Allah sehari itu akan dirindukan. Ya, jadi sebenarnya yang salah itu bukan siswanya yang nggak mau belajar, dan diri saya sendiri sayanya yang masih salah dalam menerapkan pembelajaran itu. Oke. Pembelajaran yang menyenangkan atau mengasyikkan. Bagaimana terciptanya suasana yang bahagia. Ini tidak dari kembali. Maka mengapa saya tampilkan sosok 3 guru ini yang tertawa lepas? Mereka tidak sadar, Bu. Ini mereka tertawa, saya foto, saya diam-diam. Mengapa Bu? Mengapa Bu Kiara? Mengapa tidak siswa saja? Tidak gambar siswa saja yang sedang tertawa di sini. Karena apa? Sebelum siswa tertawa, gurunya dulu harus bahagia. Ketika di kantor mereka sudah dengan segala penatnya, itu pasti akan kebawa ke kelas. Siswa-siswanya juga tidak akan bahagia. Tetapi ketika mereka tertawa lepas seperti ini yang sangat saya rindukan. Melihat Pak Ardani tertawa lepas bersama Pak Kanto, disambut Pak Emil dengan ikut tertawa, walaupun sebenarnya yang diceritakannya tidak lucu. Tapi dengan ekspresinya ini sebenarnya kita sudah menilai ini sangat lucu. Nah, ketika mereka tertawa di sini, saya ingat itu langsung ada bel masuk dari Pak Emil, masuk. Nah, ketika Pak Kanto jalan, ada suasana bahagia ke bawah. Tapi ketika di ruang kantor saja, bisa di kantor kan tidak menceritakan di rumah. Tapi ketika di ruang kantor kita sudah dengan segala berbagai macam keluh kesah, itu pasti akan terbawa ke kelas. Makanya ciptakan suasana bahagianya dulu itu pertama di diri kita, sesama guru, dan baru kita transfer kepada siswa kita. Ya. Nah, makanya di sini ada ceria, cerdas, edukatif, religius, inovatif, dan Bapak Ibu guru di sini juga mungkin belum ini ya. Nanti tolong wali kelas nanti setiap hari Jumat dan Senin itu kita pakai seperti ya. Jadi ada kebanggaan. Sepertinya kita lupa nih. Cerdas, spendela. Siapa kita spendela? Spendela, ceria, cerdas, edukatif, religius, inovatif. Oke, saya ulang ya. Nanti tolong wali kelas. Salah satunya guru-gurunya juga harus hafal ya Pak ya. Nanti Jumat adanya kita sama-sama berdua di depan ya, memberikan ini, menginstruksi semua lagi. Jadi setiap ada kegiatan jadi lebih mudah mengaturnya. Makanya kan ketika kita memberikan suatu keceriaan ke anak, insya Allah anaknya responnya juga ceria. Tapi ketika kita sudah masuk nggak? Ya, itu saya sudah membuat anak itu sudah malas. Ya. Sebenarnya saya di sini bukan menggurui, tapi memang itu salah satunya. Nah, ceria. Siapa kita? Spendela, ceria, cerdas, edukatif, religius, inovatif, dan aktif. Jadi ada gerakan yang terakhir ya, Pak Ardani ya. Nanti saya akan gerakan dengan Pak Ardani. Saya akan gerakan dengan Pak Ardani. Saya akan bergerak dengan Pak Ardani. Ya, oke. Nah, oke, di sini 5. Saya butuh di sini adalah bertahan hidup. Nah, semuanya, ya, semuanya bertahan hidup. Saya ambil satu kasus di kelas saja. Setiap hari ada saja laporan, misalnya Doni, Bu Doni ini asal kami pemakan B, asal kami pemakan minta ngerampas dan lain sebagainya. Laporan dari anak ini, teman-temannya ini menjadi suatu kasus yang dihadapi oleh seorang guru. Nah, kita kadang-kadang langsung panggil Doni, ngapain makan dia?
memberi langsung ngejudge anak itu bersalah walaupun memang dia melakukan kesalahan. Sebenarnya kita harus tahu dulu Bu Iis ya, apa kebutuhan yang sedang diinginkan oleh si Doni. Yang pertama mungkin dia bertahan hidup. Kita tidak pernah tahu dengan Doni meminta makanan ke teman-teman, bisa saja dia bilang duit di rumah, keluarganya susah, ya timah dan lengkung, karet cukur dan lain sebagainya. Mungkin Pak Nufil lebih tahu ya kondisi lapangan bagaimana tentang kesulitan sekarang. Nah, kita tidak mau tahu itu. Padahal kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi Doni itu adalah untuk bertahan hidup. Yang kedua, penguasa. Pernah anak ini merasa pukul sedang itu makan beringat. Dia menguasai teman-temannya. Dia bangga karena dia tidak bisa apa-apa kan. Akademik dia kecil, apalagi di bidang lain dia tidak ada bakat. Tapi dengan dia menguasai teman-temannya itu ada kebanggaan dia. Jadi kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi oleh Doni adalah penguasaan. Nah, selanjutnya kesenangan, usir. Pokok asal dia, bahagia. Sama dengan makanya Bu, sekali saya bangga berada di sekolah ini. Karena dengan keusilan-usilan teman-teman ini yang buat saya betah Bu. Sehingga terciptalah suasana bahagia. Sehingga ketika saya masuk ke kelas ikut bahagia semua. Nah, itu yang paling penting. Ya, mereka ingin mencapai kesenangan. Misalnya Pak Anto tiba-tiba membunyikan nasi uduk saya, padahal Pak Anto lagi kenyang, ya. Tapi karena usilnya itu, karena ingin membuat saya itu sibuk tidak jelas dan lain sebagainya. Artinya kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi Pak Anto adalah kesenangan, ingin, mau heboh. Itu yang ketiga. Yang selanjutnya adalah kebebasan. Kebebasan di sini adalah artinya ada anak yang memang dia ingin bebas tanpa terikat akan aturan. Mungkin bisa saja di rumah dia ketat aturannya halal baik, tapi ketika di sekolah dia merasa mendapat kebebasan itu. Tetapi karena kita hanya melihat satu saja kekurangan anak ini karena sering mengambil makanan teman-temannya, kita langsung menjudge ya kamu ini salah. Padahal dia sedang memenuhi kebutuhan dasarnya untuk kebebasan. Nah, yang paling penting adalah kasih sayang Bu Iis dan rasa diterima. Tidak hanya siswa, saya ini sangat senang jika disayangi oleh Bapak Ibu guru di sini. Ada Pak Indra, Pak Ardani, dan lain sebagainya. Ya, saya bangga disayangi dan diterima. Sama dengan siswa. Siswa ingin di kelas itu, kadang ada siswa yang pendiam, ya, harau lagi yang buat tugas dipada belak, tapi tidak ada bunyi. Mungkin kita belum menyentuh hati dia. Benar kan Asfi? Padahal dia butuh rasa sayang itu. Dia butuh rasa diterima itu. Mungkin saja di rumah dia penuh tekanan. Tapi kita tidak pernah mau tahu tentang tekanan itu. Kok enggak di kelas tidak apa ya bunyi, tidak digunai. Itu kesalahan seorang guru. Artinya kita tidak bisa memenuhi kebutuhan dasar siswa kita. Ya. Selanjutnya, apa ini Pak Adani bisa dibaca? Ya biar lebih aktif. Posisi kontrol. Oke, posisi kontrol. Nah, selain saya akan menjelaskan, sama-sama kita merefleksi diri. Sekarang kita posisinya berada di level mana? Ya. Oke, langsung saya munculkan 5. Di sini posisi kontrol kita ada 5 sebagai seorang guru, penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau dan saya itu Bu, saya juga itu ya, makanya ketika ini saya berada di paling terendah level. Masih kita lakukan ya itu? Masih pasti banget Pak. Makanya ketika ada ini semua, saya tidak ada di level tertinggi, tapi saya masih ada di level terendah. Saya sebagai penghukum, ketika ada anak yang tidak membuat PR, pukul ibu tahu kah harus sudah dibuat pamit. Coba kalau tidak aku dihampar ujung. Mutik hampa, nyikat WC, dan lain sebagainya. Artinya posisi guru di sini lebih banyak sebagai penghukum. Yang selanjutnya adalah pembuat merasa bersalah. Pembuat merasa bersalah saya juga sering Bu Sari ya. Bu Sari. Kayak kurang ya, misalkan membuat merasa bersalah. Misalnya saya sebagai seorang guru di Pak Emil ya. Misalnya Bu Sari bermasalah ya.
Ibu keciwanya ke kasar lain pada ya jangan kalau janjikan ibu tidak melanggar hal ini. Ibu keciwanya ke kasar ibu keciwanya ke kasar sari aja menangis ya sari aja menangis apalagi siswa. Saya ibu kecewa. Ibu saya juga kemarin sempat kita membahas Dapi, ya. Ibu kecewa itu karena kan ibu nggak percaya ke kehadiran ini tidak macam itu. Kita membuat dia merasa bersalah. Dialah bersalah, kita pojokkan lagi. Di mana dia merasa dihargai. Artinya posisi kedua juga sering tak kita lakukan Bapak Ibu guru banget membuat merasa bersalah. Teman, yuk tolong ibu mentama tuh nikah menengkala nilai kamu yuk ya ketika ini kira-kira menurut gak itu tolong ibu mentama di depan panah yuk baca mereka nilai sering ada begitu yuk jadi pemimpin ya ketika kamu jadi pemimpin upacara nanti nilai ini apa sih tentang ini kamu bagus ya kita merasa menjadi dia teman. Tetapi kebayang ketika dia menjadi teman kita lagi, apakah dia mau jadi pemimpin? Tidak akan mau. Artinya dia bekerja atau mengikuti arahan kita karena hanya iming-iming kita saja. Pernah kita berada di posisi teman? Pasti. Ya, pemantau. Nah, dia pemantau. Siapa yang sering pemantau sini? Masuk. Sudah tahu. Ada manajer. Nah, jadi sebisa mungkin bagaimana kita memposisikan diri sebagai manajer, membersamai siswa, menyelesaikan masalah mereka. Tidak hanya sekedar kamu begini juga maka, kamu begini juga maka. Ada masalah di kelas, ya. Ada masalah di kelas. Selalu kita serahkan ke guru BK. Ada masalah anak di kelas Pak Naspi. Gila, urusin guru BK. Padahal tanggung jawab guru BK ini tidak hanya di jurusan BK saya, tetapi semua guru. Makanya yang paling tepat untuk menyentuh hati anak itu adalah wali kelasnya dulu. Tutup Bu Iis. Nah, salah satu penyakit menular adalah mengantuk. Nah, jadi ketika dia mengantuk, tolong tutup. Jadi dia tidak menyentuh yang lain. Itu salah satu di kelas juga. Jika ada teman yang ngantuk, udah kawan tutup mulut. Biar dia tidak mempengaruhi teman-teman yang lain ikut menguap. Ya, oke. Nah ini manajer tadi. Bagaimana kita nanti sebisa mungkin yang menjadi guru BK adalah bukan Bu Suya, tetap kita semua. Oke. Ada 5 posisi kontrol. Silakan refleksi sama-sama. Jujur, kalau saya masih ada di 1, 2, 3, 4 masih sering saya lakukan. Manajer ini paling sekali 2 kali lah di posisi manajer, tapi paling banyak itu 1, 2, 3, 4 masih sering saya lakukan. Saya tetap ini lakukan di kelas, ya kan? Oke. Nah ini ya, sama dengan Pak Emil tentang keyakinan. Sebenarnya semuanya berawal di keyakinan kelas. Bu, siapa yang membuat keyakinan kelas? Wali kelas bersama siswanya. Nanti kita akan coba membuat keyakinan kelas ini di awal semester depan. Kalau sekarang kan bukan tidak ada yang namanya telat, tidak ada. Tapi setidaknya di awal semester kita sepakati. Mengapa saya membuat kesepakatan kelas dulu di atas? Ya, karena apa? Ketika kita sudah sepakat bersama anak didik, baru yang namanya keyakinan kelas itu kita laksanakan. Ketika sepakat ya anak-anak, kita sepakat tidak hanya sepakat saja, tapi juga diyakini atau dijalankan. Nah, salah satu contohnya disiplin waktu, belajar santai tapi serius. Bu, apakah kesepakatan keyakinan kelas ini harus dengan kalimat-kalimat panjang? Makanya hindari penggunaan kata dilarang, tidak, jangan. Karena kita kan positif, mengimplementasikan budaya positif, ya. Jadi hindari yang namanya jangan, tidak boleh, dilarang. Karena ketika kita sudah jangan, masuk ke anaknya juga agak gimana ya, negatif gitu. Tetapi gunakanlah bahasa yang positif ketika membuat keyakinan kelas. Disiplin waktu, belajar santai tapi serius, menjaga kebersihan dan kerapian, berbicara sopan dan saling menghargai, budaya 5S, menggunakan HP saat di rumah. Mengapa Bu tidak membawa HP ke sekolah? Sama tidak dengan menggunakan HP saat di rumah? Sama kan?
tetapi hindari yang namanya kata tidak, dilarang, jangan. Karena apa? Yang kita terapkan ke anak adalah hal-hal yang positif. Gunakan juga bahasa-bahasa yang positif. Ini salah satunya disepakati bersama wali kelas dan anak-anaknya. Kemudian jadilah keyakinan kelas. Baru disosialisasikan dengan rekan-rekan guru yang lain. Nanti pelan-pelan dia akan jalan dengan sendirinya. Kapan kita mulai? Nanti di awal semester kita coba. Karena ini sudah akhirnya. Oke, ini salah satu contoh. Nah, ini yang paling penting. Nanti saya minta tolong 2 orang guru ya di sini langsung praktek tentang segitiga restitusi. Oke, tadi restitusi ya, bagaimana menyelesaikan masalah siswa dengan segitiga restitusi. Jujur Bapak Ibu, saya kemarin ketika menerapkan itu Lutfi, saya tidak pilih-pilih. Memang Lutfi melakukan kesalahan. Jujur saya ditanya ke Lutfi itu melakukan kesalahan. Makanya, tapi kenapa tidak saya langsung ke Lutfi saja kita melewatkan segitiga restitusi? Kenapa saya tidak mau menampilkan? Karena banyak lucunya. Saya sering bahasa ininya, aduh saya tidak pernah menggunakan kalimat ini. Oke Lutfi, Ibu tanya, mengapa Kang Gawen? Iya lah Bu, gimana saya katakan? Anda kita tidak pernah melakukan itu. Benar tidak? Agak gimana ya? Ketika kita ada bahasa-bahasa, karena selama ini posisi kita sebagai guru kebanyakan sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah. Ketika kita menerapkan segitiga restitusi, kita agak aneh sendiri dalam hati. Padahal memang itu yang harus dilakukan. Tapi lambat tahun dengan proses pasti akan terbiasa. Ya, segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dan karakter yang lebih kuat. Makanya tadi ada apa sih segitiganya saya sampaikan dulu. Nah ini ada menstabilkan identitas, ada validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Nanti saya minta tolong 2 guruku ya. Di sini saya minta Pak Kartok sebagai siswa dan Pak Nasri sebagai Pak Kartok sebagai guru dan Pak Nasri sebagai siswa. Gak apa-apa siswanya berkumis. Yang penting pemikirannya tetap minimalis. Iya, ya. Oke. Nah di sini akan ada suatu permasalahan yang bagaimana kita dengar saja Pak Kartok bagaimana menyelesaikan masalahnya Pak Nasri dengan penerapan segitiga restitusi. Yang pertama Pak, tentang menstabilkan identitas. Jadi gimana nih, Pak? Saya tahu Bu Nasri semua siswa pasti pernah melakukan kesalahan. Saya tahu memang tidak ada manusia yang sempurna. Itu menstabilkan identitas. Jadi sebelum dia masuk ke kita itu, aku nggak jadi pelaku. Nah, dia kan merasa jadi pelaku nih. Bagaimana kita stabilkan dulu identitasnya sebagai manusia biasa. Nah, ketika dia merasa normal, dia tidak merasa bersalah, dia merasa biasa saja, baru kita masuk ke validasi tindakan yang salah. Ya, di situ kamu kasih tahu apa yang kamu lakukan itu. Ya ibu dengar, aku macam ini Pak, oke. Kira-kira kalau kamu lakukan itu apa positif untuk kita? Artinya mulai validasi tindakan yang salah. Dimulai keterbukaan pada siswa. Ketika dia sudah mulai salah, masuk di tahap terakhir tentang keyakinan kelas. Atau lagi-lagi kalau keyakinan kelasnya belum ada, kita masuk ke peraturan atau visi di sekolah kita kan alhamdulillah tidak boleh begini dan lain sebagainya. Makanya sebenarnya keyakinan kelas ini paling bagus di awal tahun pelajaran biar berlaku untuk 2 semester. Ya, pelan-pelan tapi saya bisa Pak. Segitiga restitusi nanti Bapak menjadi guru yang berwibawa. Karena mengapa saya memilih Pak Kartok, Bapak Ibu guru, bukan nanti Ibu tidak ada, nanti kita akan praktek juga. Karena saya lihat cara berbicara Pak Kartok itu biasa menghadapi murid-muridnya dan juga teman-temannya. Nah, mengapa saya memilih Pak Nasri menjadi siswa? Ya, bisa nilai sendiri lah. Ya, artinya Pak Nasri memang orangnya bisa menyesuaikan diri kapan ya dia ingin diperhatikan, kapan dia ingin begini dan lain sebagainya. Cocok sekali pasangan ini. Boleh ke depan, Pak ini boleh bantu di sini saja. Oke, nanti kasusnya di depan. Oke, tepuk tangan dulu untuk 2 guru kita. Marina. Oke, silakan ke depan. Ya, duduk saja biar lebih khusyuk. Tidak apa-apa ya siswanya berkumis. Iya, biar lebih minimalis. Ya, karena siswa pakai nggak salah. Oke, masalahnya apa?
Nah, kasusnya sering bolos saat pelajaran matematika. Ada pelajaran bapak sendiri. Anehnya, mengapa selalu pelajaran Pak Karto? Oke, silakan Pak Karto. Mungkin bisa mic-nya Bu, Bapak. Oke, wajah panas ini jangan dibuat-buat dulu. Jangan dibuat-buat dulu seperti salah. Oh, asli ya? Oke. Langsung ya. Jadi Bu, Nasbi, Bapak dengar kamu sering bolos nih. Benar? Benar Pak. Jadi Nasbi, Bapak juga pernah jadi siswa. Bapak lebih dulu jadi siswa. Pernah melakukan kesalahan yang sama, ya. Tidak apa-apa. Tapi Bapak ingin tanyakan, apa tujuan kamu melakukan itu, Nasbi? Ngantuk. Jelas. Bukan karena gak senang dengan Bapak ya? Bukan. Tapi selalu hilang di jam pelajaran Bapak ya, Nasbi. Awalnya jam Bapak jam terakhir. Habis itu udah nggak ngerti Pak. Nah, kalau belum mengerti, nanti masuk saja dulu. Kita belajar dari awal semuanya di mana Nasbi yang tidak bisa. Terus Bapak jelaskan bila perlu khusus buat Nasbi lah di hari itu. Kira-kira akan mengulangi lagi nggak, Nasbi? Dah. Kalau ada nanti mungkin dah janji Pak. Enggak. Kita kan sudah punya kesepakatan di kelas. Kalau bukan tidak boleh ya, selalu datang tepat waktu, masuk jam pelajaran Bapak. Jadi ada konsekuensinya. Jadi Nasbi jangan ulangi lagi ya, Nasbi. Janji Pak. Dah Pak. Nanti rambutnya dipotong juga ya, Nasbi. Ya Pak sekalian dengan Indonesia Pak. Oke, teman. Terima kasih ya. Terima kasih sangat menarik sekali ya. Sangat menarik sekali apa? Artinya sebenarnya semuanya bisa menerapkan segitiga restitusi, hanya bertahap ya, bertahap. Tadi Pak Nasbi sangat mendalami sekali perannya sebagai siswa ya, terlambat dan lain sebagainya. Tapi Pak Karto juga sangat gimana ya, berusaha untuk menyentuh hatinya Pak Nasbi. Nah, mengapa saya mengambil di sini kasusnya itu sering bolos saat pelajaran matematika? Ya, pokoknya kapanggil dia. Ngapain dah luar masuk? Selalu hilang, panggil, kamu dan lain sebagainya. Pernah tidak kita merefleksikan ini? Artinya ada yang salah dengan guru matematikanya ini. Ya, mengapa hanya pelajaran matematika dia bolos mesti? Artinya bisa saja dia tidak suka dengan pelajaran itu. Bisa saja dia tidak suka dengan cara penyampaiannya Pak Karto. Bisa saja dia memang tidak menguasai, ada bidang lain yang dia kuasai. Makanya saya sangat setuju dengan konsep Merdeka Belajar, konsep kurikulum Merdeka nanti yang akan diterapkan. Kenapa? Mereka akan merdeka di bidangnya masing-masing. Selama ini kita harus memaksakan anak, misalnya harus menyelesaikan semua mata pelajaran. Yang bisa saja anak itu hanya menguasai 5 saja, sisanya bukan bidang dia. Nah, yang harus direfleksi bukan siswa itu ngapain hilang pelajaran Pak Karto, tapi ada yang salah mungkin dari cara gurunya mengajar, membosankan, catatan, saya merefleksikan diri saya sendiri. Masuknya sekedar saja, tidak ada apa ya gregetnya seperti itu. Makanya sekali-sekali kita perlu breaking sampai pulang, ya penting itu. Kenapa? Ketika anak bahagia, insya Allah pembelajaran pun akan bahagia. Makanya konsep belajar menurut saya setelah saya mengikuti ini adalah bagaimana memberikan pembelajaran yang mengasihkan dan membahagiakan anak. Tujuan pembelajaran akan sampai jika anak merasa merdeka. Makanya ada konsep merdeka mengajar, ya. Nah, ini nanti akan kita hadapi masing-masing dengan kasus yang berbeda dan banyak sekali di kelas nantinya. Terima kasih untuk Pak Karto dan Pak Nasbi, luar biasa sekali aktingnya. Ya, nah hampir akhir Pak Karto, ya, biar lebih semangat akhir-akhir ini. Nah, inilah berkolaborasi. Jadi budaya positif di SMP Negeri 8 ini tidak akan berjalan tanpa adanya kolaborasi.
Saya ulas sedikit. Jika tidak bisa semua diajak berkolaborasi, ajaklah orang yang mau. Hari ini satu orang yang mau berkolaborasi, bulan depan 2 orang, seterusnya ketika ada perubahan, otomatis orang-orang yang tidak ikut berkolaborasi akan dengan sendirinya menikmati perubahan itu. Nah, di sini kolaborasi itu adalah guru. Ya. Sekali lagi, saya bangga berada di tengah-tengah Bapak Ibu guru SMP Negeri 8 Toruwari ini ya. Yang kedua adalah siswa. Ajaklah siswa untuk berkolaborasi dengan guru, berkolaborasi dengan sesama mereka. Yang ketiga, guru dan kepala sekolah. Ya, sangat penting sekali. Jadi sama seperti kegiatan ini tidak akan berjalan tanpa adanya kolaborasi dengan kepala sekolah. Mengapa kami mengimbas dulu kegiatan ini dengan keluarga besar SMP Negeri 8 Toruwari? Kenapa? Yang paling terdekat yang harus tahu tentang program ini adalah guru-guru di sini. Ketika guru-guru ini sedikit-sedikit mulai setidaknya tahu dulu masalah berjalannya, nanti kita bismillah ke depannya bagaimana. Minimal tahu dulu dengan konsep budaya positif di sekolah. Ketika semua sudah jalan di sekolah, baru kita terapkan nanti berkolaborasi dengan guru-guru SD dan lain sebagainya. Makanya ada proses. Tapi daripada tidak sama sekali, mending proses yang berjalan itu yang mahal. Nah, mengapa saya bilang orang tua dan masyarakat saya tidak punya gambar? Ini yang harus kita benah. Selama ini kolaborasi kita, kerjasama kita dengan masyarakat dan orang tua masih harus banyak dibenahi. Orang tua masih banyak menyalahkan guru, masyarakat masih banyak menyalahkan bapak gurunya, ibu gurunya, salah aturannya, salah sekolahnya, dan kepagar dan lain sebagainya. Jadi ini masih jadi PR untuk kita bagaimana mengajak orang tua dan masyarakat untuk berkolaborasi. Jadi kita sudah punya 3 nih. Guru, kepala sekolah, guru dan siswa sudah kita pegang. PR kedepannya bagaimana dia lebih erat lagi kolaborasinya dengan anggota masyarakat dan juga orang tua. Ya, oke. Terakhir, 3M. Tidak ada yang terlambat. Saya juga merasa paling terlambat, paling tidak DAPAT, paling kurang. Tapi mulai dari diri. Kelak dulu ngajak orang. Kalau kita sendiri belum bergerak. Kelak dulu mau mentar orang. Kalau kita diri belum melaksanakan. Pertama mulai dari diri. Walaupun belum maksimal, setidaknya ada gerakan dulu dari diri kita. Meladainya aman. Ketika bapak ibu guru kita semua datang ke sekolah, artinya kita ada niat dulu. Artinya mulai dari diri dulu. Yang kedua, mulai dari hal kecil. Yang ketiga adalah mulai dari saat ini. Ya, ini 3M bagi saya bukan hanya sekedar M-nya saja, ya, tapi mulai diterapkan. Makanya kita jangan dulu ke orang, minimal kita di sini dulu bergerak, baru kita mulai dari hal kecil dan kita dari saat ini baru kita menggerakkan orang lain. Terakhir, terima kasih, ya, dari mulai tergerak, bergerak dan menggerakkan. Oke, itu guru penggerak. Saya keluar dari guru penggeraknya, terpaksa. Bahkan dipaksa dulu, dipaksa, terpaksa, ujung-ujungnya terbiasa dan membiasakan. Ya, sekali lagi tergerak, bergerak dan menggerakkan, terpaksa, dipaksa, membiasakan dan akhirnya ujungnya jadi terbiasa. Oke, itulah sedikit apa sih berbagi ilmu dan pengalaman. Sekali lagi saya di sini dan Pak Emil bukan untuk menggurui. Saya juga masih banyak Pak Emil belajar dari Pak Emil ya sebagai waka dan kepada Bu Titi minta wejangannya dan Bapak Ibu guru yang lain yang punya pengalaman yang lebih. Tapi di sini memang ini tugas kami sebagai guru penggerak yang mengimbas ilmu yang saya dapatkan dengan Pak Emil sebelum-sebelumnya. Nah, terakhir bagi Bapak Ibu guru silahkan daftar menjadi guru penggerak. Silahkan daftar jadi guru penggerak. Jujur saya di awal tidak maukan aku jadi kepala sekolah. Ya, aku jadi kepala sekolah. Aku nggak mau jadi kepala sekolah. Tapi setidaknya ketika kita punya SIM dan dipakai enggak mobil terserah. Ambil dulu SIM-nya, ya. Bu gampang, materi banyak, tinggal kita penimbasan sama-sama. Kita di sini sudah ada 2, apalagi Pak Alfred, Bu Titi dan sebagainya. Jadi tidak ada yang tidak mungkin. Sekali lagi, saya bangga berada di tengah-tengah Bapak Ibu guru hebat semua. Tepuk tangan bagi kita semua. Oke, demikianlah ya pemaparan hari ini. Saya sangat bangga
ya, dengan kehadiran Bapak Ibu guru, tepuk tangan, senyuman, setidaknya itu sangat menghargai saya dan Pak Emil di sini. Makanya saya sangat bangga ya, luar biasa sekali Bapak guru hebat ini. Kita tidak akan bisa di sini tanpa Bu Titin sebagai kepala sekolah dan juga tanpa rekan-rekan kita yang mendukung kegiatan ini. Kita tepuk tangan untuk kita semua. Oke, kita masih ada satu lagi, ya, bukan Marina lagi. Ya. Nah ini ada satu SBK lagi sebagai penutup, ya. Ini bisa dipakai nanti Bapak Ibu guru di kelas, ya, biar pembelajaran kita tidak membosankan. Kita mulai pada hari Minggu, ya, naik delman. Bisa? Oke, duduk dulu baru lihat gerakan saya. Tolong Pak itu bantu mic-nya ke saya. Oke. Biar semuanya tidak tegang ya. Masih menunggu makan ya. Ini asal mas saya. Karena kita masih ada satu kegiatan lagi, jadi nanti kita lebih stres lagi. Kita akan SBK penutup ya. Tidak ada sesi tanya jawab, kita lebih diskusi seperti ini ya. Nanti diskusinya di luar. Nah itu yang penting. Biar kolaborasinya jalan Pak. Kalau di sini kita tanya jawab, saya tahu Kakak sudah punya pertanyaan kan? Nah, kita kesannya kayak presentasi. Nah, kalau ini bertanya di luar sesi ini, biar kolaborasinya jalan. Artinya, wah, ada di diskusi dengan teman sejawat ya. Kakak tahu, oke. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota. Itu bisa dipakai dengan sesuai. Jangan mengalami pesan lagi. Buatlah sekolah seperti Pak. Yang menyenangkan. Oke. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota. Naik delman istimewa, ku duduk di muka. Ku duduk samping Pak Kusir dan lain sebagainya. Bisa? Itu tujuannya apa? Bukan hanya untuk konsentrasi tapi peregangan otot-otot kita. Ya makanya karena ototnya lebar Pak, jadi gerakannya juga harus lebar. Oke semuanya berdiri. Jadi mohon maaf bukan panas nih, panas nih. Bisa. Sambil nyanyi semuanya ya. Ya Bu Iis biar ngantuk. Ya. Di sini, bukan di sini. Kalau lagi begini ya. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota. Pada hari Minggu ku turut ayah di perut, bukan di sini, bukan di bawah, di perut. Tahu ya? Oke, sama-sama semuanya. Jadi 1, 2, 3. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota. Naik delman istimewa, ku duduk di muka. Ku duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja. Mengendari kuda supaya baik jalannya. Bisa? Bisa. No, ada cepat ya saya ini kita akan cepat biar pelan-pelan itu. Oke. 1, 2, 3. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota. Naik delman istimewa, ku duduk di muka. Ku duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja. Mengendari kuda supaya baik jalannya. Tuk-tik-tak-tik, tuk-tik-tak-tik, tuk-tik-tak-tik. Tuk-tik-tak-tik, tuk-tik-tak, suara padu kuda. Tuk-tik-tak-tik, tuk-tik-tak-tik, tuk-tik-tak-tik. Tuk-tik-tak-tik, tuk-tik-tak, suara padu kuda. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih, Bapak. Boleh terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Karto dari SMP Negeri 8 Tomboli. Di sini saya ingin memberikan komentar terkait aksi nyata yang dilakukan Bapak Emil Saputra SPD dan Ibu Tiara Apriliza SPD tentang diseminasi budaya positif yang dilakukan di SMPN 8 Tomboli. Saya selaku salah satu peserta ingin menyampaikan bahwa banyak hal positif yang kami peroleh dari calon guru penggerak ini, yang juga sekaligus dapat membantu kami mengevaluasi pembelajaran yang telah kami lakukan selama ini.
Bapak Emil dan Ibu Tiara selaku calon guru penggerak banyak menjelaskan hal-hal barulah bagi kami, seperti cara menyelesaikan masalah pada anak yang sedikit bermasalah menggunakan segitiga restitusi, cara mencairkan suasana anak dengan ice breaking, membangun budaya bahagia di sekolah dimulai dari guru, dan tentunya tentang kedisiplinan, dan disampaikan dengan asik dan sangat menarik. Bagi kami, mereka berdua benar-benar calon guru penggerak yang mampu membuat bergerak guru-guru lain, yaitu kami sendiri. Mungkin hanya itu komentar dari saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.